Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi pengembangan produk agroindustri, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Lampung. Kami di sini akan menampilkan materi kami mengenai bioetanol. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adila Lulu Pratiwi, Anggini Dwi Prayoga, Ernest Yusnizar, Rahmat Zaimi Andrean, Anis Salwa Ramadhani, Kamila Tusyadia, dan Rizka Ismadewi. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah bioetanol. Bioetanol telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah sebagai bahan pemabuk dalam minuman beralkohol. Campuran dari bioetanol yang mendekati kemurnian untuk pertama kali ditemukan oleh kimiawan Muslim yang mengembangkan proses distilasi pada masa Khalifah Abbasid dengan peneliti yang terkenal waktu itu adalah Jabir ibn Hayyan atau Geber, Al-Kindi atau Al-Kindus, dan Al-Razi atau Razes. Antoine Lavoisier menggambarkan bahwa bioetanol adalah senyawa yang terbentuk dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada tahun 1808, Nicolas Theodore de Saussure dapat menentukan rumus kimia etanol. Etanol pertama kali dibuat secara sintetis pada tahun 1829 di Inggris oleh Henry Henal dan S.G. Serullas di Prancis. Michael Faraday membuat etanol dengan menggunakan hidrasi katalis asam pada etilen pada tahun 1982 yang digunakan pada proses produksi etanol sintetis hingga saat ini. Pada tahun 1840, etanol menjadi bahan bakar lampu di Amerika Serikat. Pada tahun 1880, Henry Ford membuat mobil quadricycle dan sejak tahun 1908, mobil Ford Model T telah dapat menggunakan bioetanol sebagai bahan bakarnya. Namun, pada tahun 1920-an, bahan bakar dari petroleum yang harganya lebih murah telah menjadi dominan, menyebabkan etanol kurang mendapat perhatian. Akhir-akhir ini, dengan meningkatnya harga minyak bumi, bioetanol kembali mendapatkan perhatian dan telah menjadi alternatif energi yang terus dikembangkan. Bioetanol merupakan etanol atau etil alkohol yang proses produksinya menggunakan bahan baku alami dan proses biologis. Berbeda dengan etanol sintetik yang diperoleh dari sintesis kimiawi senyawa hidrokarbon, etanol yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan memiliki struktur kimia yang persis sama dengan etanol yang ditemukan pada minuman keras. Etanol yang digunakan untuk bahan bakar disebut dengan full grade etanol atau FGE dengan tingkat kemurnian 99,5%. Rumus kimia bioetanol. Bioetanol sering ditulis dengan rumus ETOH. Rumus molekul etanol adalah C2H5OH, sedang rumus empirisnya C2H6O, atau rumus bangunnya CH3-CH2-OH. Bioetanol merupakan bagian dari kelompok metil atau CH3-min yang terangkai pada kelompok metilen atau min CH2-min dan terangkai dengan kelompok hidroksil atau min OH. Oke, yang selanjutnya yaitu bahan baku bioetanol, glukosa. Gula atau glukosa merupakan bentuk bahan baku yang paling sederhana dengan rumus kimia C6H12O6. Berbeda dengan pengertian gula sehari-hari yang mengandung sukrosa, laktosa, dan fruktosa. Pati banyak ditemukan pada jagung, singkong, sagu, dan beragam makanan pokok manusia yang mengandung karbohidrat sebagai bahan baku bioetanol. Pati membutuhkan proses untuk memecah ikatan kimianya menjadi glukosa. Proses yang umum dilakukan adalah dengan penambahan enzim amilase untuk menghidrolisis menjadi glukosa. Selulosa merupakan senyawa organik yang paling banyak jumlahnya di muka bumi. Selulosa itu diperkirakan akan mendominasi bahan baku bioetanol di masa mendatang. Sebagai bahan baku bioetanol, tentunya selulosa membutuhkan pengolahan awal yang lebih intensif dibanding dengan bahan baku lain.
Selanjutnya bahan baku. Jenis bahan baku ubi kayu konsumsinya 1000 kg. Kandungan gula dalam bahan baku 250 sampai 300 kg. Jumlah hasil konversi bioetanol 166,6 liter perbandingan bahan baku dan bioetanol 6,5 banding 1. Ubi jalar 1000 kg, 150 sampai 200 kg, 125 liter, dan perbandingannya 8/1. Bahan baku jagung, konsumsinya 1000 kg, kandungan gula dalam bahan bakunya 600 sampai 700 kg, 200 liter bioetanol, perbandingannya 5/1. Selanjutnya sagu 1000 kg, kandungan gulanya 600 sampai 700 kg, bioetanol 90 liter, dan perbandingannya 12/1. Bahan baku tetes, konsumsi 1000 kg, kandungan gulanya 500 kg, bioetanol 250 liter, dan perbandingan 4/1. Proses produksi bioetanol. Yang pertama, melalui proses pre-treatment, dengan tujuan untuk meningkatkan kandungan glukosa bahan semaksimal mungkin sebelum memasuki tahap fermentasi. Kemudian yang kedua yaitu proses fermentasi, yaitu merubah bahan baku glukosa menjadi alkohol dan residu karbon dioksida. Pada proses tersebut dibutuhkan bantuan ragi Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang proses terakhir yaitu proses penyulingan, distillation, dan dehidrasi akan menghasilkan etanol dengan kadar maksimum 95,6% dan tidak bisa ditingkatkan lagi karena sifat azeotrope larutan etanol air. Kemudian manfaat bioetanol. Yang pertama yaitu sebagai bahan bakar kendaraan, kemudian sebagai bahan dasar minuman beralkohol, kemudian sebagai bahan bakar roket, kemudian sebagai bahan kimia dasar senyawa organik, kemudian sebagai antiseptik, dan kemudian sebagai pelarut untuk parfum, cat, dan larutan obat. Pengembangan bioetanol di Indonesia. Sejak tahun 1986, pabrik etanol BPPT di Lampung mengubah bahan bakunya dari ubi jalar dan ubi kayu dengan molase atau tetes. Di Indonesia pada saat ini etanol diproduksi dari tetes untuk keperluan bahan farmasi oleh PT PN 11, PG Rajawali 2, Molindo Raya Industrial, Indo Lampung Distillery, Indo Akidatama, Aneka Kimia Nusantara, dan lain-lain. Pengembangan bioetanol di Indonesia. Hambatan penggunaan bioetanol di Indonesia. Yang pertama, rencana pengembangan lahan untuk tanaman penghasil bahan baku bioetanol yang dibuat oleh Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan belum terkait langsung dengan rencana pengembangan bioetanol di sektor energi. Yang kedua, rencana pemerintah dalam pengembangan energi dan instrumen kebijakan yang diperlukan dalam pengembangan bioetanol belum terkait langsung dengan rencana dari para pihak pelaku bisnis bioetanol dan pengolah lahan pertanian yang sangat luas untuk menghasilkan bahan baku. Lalu yang ketiga, ketidakpastian resiko investasi dalam komersialisasi pengembangan bioetanol dan belum terbentuknya rantai tata niaga bioetanol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.